Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan, yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, penghuru hari-hari lainnya, kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita dalam beraktivitas di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih sebagai bekal saat memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka. Sebagaimana diungkapkan dalam satu firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka dan tidak pernah diduga. Tema khutbah kita hari ini saya sampaikan tentang melanjutkan misi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memperingati kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. 12 Rabiul Awal adalah kelahiran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat beliau, kita jadikan momentum kelahiran baginda Rasulullah untuk mencontoh
sifat dan karakter beliau. Karena memang pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri ketauladanan bagi kita semua. Sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Banyak yang bisa kita gali, banyak yang bisa kita jadikan ibroh, kita jadikan pelajaran dari kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain dikemukakan Allah dalam surat As-Saff ayat 9, di mana Allah menegaskan bahwa Rasulullah diutus untuk menegakkan Islam di atas agama secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an, wa dinil haq, dan agama yang benar. Yang dimaksud adalah dinul Islam, liyusirahu 'alad dini kullih, untuk memenangkan agama Islam di atas agama secara keseluruhan, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pahami bersama bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Karena itu, misi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan risalah Islam di tengah-tengah umat manusia kini menjadi misi dan tugas kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bercermin dalam kehidupan masyarakat kita saat ini, banyaknya umat Islam bukan merupakan indikator bahwa Islam itu sudah tegak. Begitu juga banyaknya tempat-tempat ibadah, masjid, musola, majlis taklim, Islamic Center, dan lain sebagainya, juga bukan merupakan indikator bahwa Islam itu sudah tegak. Islam dapat dikatakan tegak manakala nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam, undang-undang Islam, syariat Islam sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pada diri setiap muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bercermin kepada perjuangan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beliau lakukan adalah memperbaiki akhlak, sebagaimana diungkapkan dalam sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan dan memperbaiki akhlak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, secara garis besarnya ada 3 akhlak yang diperbaiki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah akhlak kepada Allah. Kemudian yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak kepada alam sekitar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan utama yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan risalah Allah adalah memperbaiki akhlak kepada Allah. Kalau kita buka sejarah kehidupan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus pada suatu masyarakat yang sudah begitu kuat, sudah begitu mengakar, sudah begitu menyatu kepercayaannya kepada berhala.
Di sekitar Ka'bah saja tidak kurang lebih 360 buah berhala. Dari 360 buah itu ada 3 yang besar, Lata, Uzza, dan Manat. Pada masyarakat seperti itulah baginda Rasulullah diutus. Dan yang beliau lakukan pertama adalah memperbaiki akhlak kepada Allah dengan menanamkan tauhid. Dan kalimat tauhid sangat pendek, ringkas, dan padat, yakni la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau kalimat ini kita dengar saat ini, kayaknya biasa-biasa saja, tapi menjadi luar biasa ketika itu disampaikan baginda Rasulullah pada masyarakat yang sudah begitu kuat kepercayaannya kepada berbagai macam berhala. Pantas kalau kemudian mendapat reaksi yang luar biasa dari kalangan kaum musyrikin bangsa Arab pada umumnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kaitkan dengan kita saat ini, momentum kelahiran Rasulullah, hendaklah kita jadikan sebagai momentum untuk bisa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita. Apalagi masih banyak dalam kehidupan masyarakat kita ini perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan, yang mengarah kepada mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan akan kadar keimanan yang ada pada diri kita sifatnya labil, kadang naik, kadang turun. Al-imanu yajidu wa yankus, fajaddidu imanakum, kata Rasulullah. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Fajaddidu imanakum, maka peliharalah iman-iman kamu sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, yang dilakukan baginda Rasulullah adalah memperbaiki akhlak kepada sesama manusia. Secara garis besarnya, manusia terbagi kepada 2, muslim dan non-muslim. Non-muslim dan muslim. Bagaimana baginda Rasulullah memperbaiki akhlak kepada sama manusia? Hal ini diungkapkan Allah dalam surat Al-Fat, surat ke-48 ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, para pengikutnya, termasuk kita di dalamnya. Asyidda 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang kepada sesama manusia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud asyidda 'alal kuffar bukan berarti orang-orang kafir harus kita musuhi. Bukan berarti orang-orang kafir harus kita perangi. Bukan berarti orang-orang kafir harus kita bantai, kita bunuh, tidak. Tapi yang dimaksud syidda di sini adalah tegas kalau sudah dikaitkan dengan masalah-masalah akidah. Tegas kalau sudah dikaitkan dengan masalah-masalah ibadah. Tegas kalau sudah dikaitkan dengan masalah-masalah keimanan. Prinsipnya hanya satu, sebagaimana yang diungkapkan Allah dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan kalau dikaitkan dengan sesama muslim, timbul rasa kasih sayang di antara mereka. Seperti yang digambarkan baginda Rasulullah dalam suatu hadisnya, tarol mu'minina fi tarohimhim wa tawadudihim wa ta'atufihim kama salil jasadi ijastaka minhu udun tadaan sairul jasadihi bisarri wal khummah. Lihat, perhatikan karakter orang-orang muslim dalam hal kasih mengasihi, sayang menyayangi, tolong menolong, bantu membantu antara satu dengan yang lain, bagaikan satu tubuh. Bila ada anggota tubuh yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Atau dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yasuddu ba'duhu ba'do. Bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang
diungkapkan Allah dalam surat Al-Fat ini, diaplikasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau hijrah ke Madinah. Di sana beliau mendirikan daulah Islamiyah yang pertama, pemerintahan Islam. Ada 3 kelompok besar di Madinah, Muhajirin dan Ansor dan orang-orang non-Muslim. Kemudian baginda Rasulullah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansor. Tidak ada lagi Muhajirin, tidak ada lagi Ansor, yang adalah umat Islam. Dan kepada non-Muslim, mereka juga diikat dengan piagam Madinah, perjanjian Madinah, yang intinya bila daulah Islamiyah yang ada di Madinah diserang musuh dari luar, mereka pun ikut bersama-sama mempertahankan Madinah dari serangan musuh yang berasal dari luar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang diperbaiki Rasulullah adalah akhlak kepada alam sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kehadiran baginda Rasulullah bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk alam sekitar. Bagaimana Islam menjaga, melestarikan, mengatur hubungan kita kepada alam sekitar. Bagaimana kita bisa menjaga yang berkaitan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, gunung, dan lain sebagainya. Semuanya diatur juga dalam ajaran-ajaran dan syariat Islam. Salah satunya, satu hadis yang sangat familiar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, di mana Rasul mengatakan at-tahuru satrul iman, bahwa kesucian itu adalah sebagian daripada iman. Ada yang mengatakan an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, momentum kelahiran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal kita jadikan sebagai momentum untuk meneruskan misi baginda Rasulullah, menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia yang kini menjadi tugas dan misi kita. Mudah-mudahan bila kita bercermin kepada apa yang telah dilakukan Rasulullah dalam menegakkan risalah Allah, insya Allah dalam waktu ke depan Islam akan tetap terjaga, terpelihara, dan juga kita senantiasa berada pada jalan yang benar, jalan lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.